selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Ermina Kuntesa, kelas A semester 6. Di sini saya akan membahas tentang isu lambatnya bantuan sosial COVID-19. Pertama dulu kita harus mengetahui bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu maupun kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, di mana bantuan sosial adalah uang rakyat, uang negara, dan penggunaan setiap rupiahnya harus bisa dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan karena sumber dari anggaran pendapat belanja negara. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkat taraf hidup penerima bantuan sosial, di mana yang sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah bahwa adanya bantuan sosial terhadap masyarakat dengan adanya COVID-19 ini. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk masyarakat yang tidak mampu, di mana mereka berhak mendapatkan bantuan tersebut, seperti masyarakat yang bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, dan sumber kebutuhan pokok mereka hasil dari pekerjaan harian mereka. Sehingga adanya program dari pemerintah bahwa adanya bantuan sosial kepada masyarakat, di mana yang kita ketahui bantuan tersebut sudah dikeluarkan oleh pihak pemerintah untuk penanggulangi kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya COVID-19 ini, banyak masyarakat yang mendapat bantuan baik berupa sembako maupun bantuan langsung, di mana di tengah masyarakat adanya wabah ini, segala aktivitas terhambat, sehingga kebutuhan ekonomi mereka juga sangat diprihatinkan, sehingga pemerintah mengeluarkan adanya bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Seperti yang kita ketahui, banyak juga masyarakat yang akhir-akhir ini tidak bekerja karena kita harus mengikuti himbauan dari pihak pemerintah bahwa kita melakukan aktivitas dari rumah saja. Tetapi di sini juga pihak pemerintah tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak bekerja. Seperti yang kita ketahui, begitu banyak di daerah-daerah yang dapat bantuan baik berupa sembako maupun berupa uang. Di sini juga mungkin ada faktor penghambat lainnya, mungkin ada juga daerah yang belum menerima bantuan ini. Tetapi di sini kita harus ambil sisi positifnya saja. Tidak mungkin pemerintah tidak memperhatikan kita, tetapi di sini pemerintah membutuhkan waktu untuk bisa mendata semua masyarakat yang harus mendapatkan bantuan tersebut. Seperti pada topiknya tadi itu, ada juga isu menyangkut keterlambatan bantuan sosial COVID-19 ini. Di sini kita perlu tahu bahwa pihak pemerintah di sini harus bisa mengatur baik tentang keuangan menyangkut bantuan sosial, menyangkut pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Menteri Sosial telah menyampaikan bahwa di sini mereka juga membutuhkan waktu untuk mendata semua masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dan di sini juga mereka membutuhkan waktu untuk bisa mengelola dengan baik tentang uang negara mengenai program bantuan sosial ini terhadap masyarakat. Di sini kita masyarakat harus memahami tentang kebijakan dari pihak pemerintah. Memang yang kita ketahui banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut. Tetapi kembali lagi kita harus sadar juga bahwa pihak pemerintah bukan hanya untuk mengurus tentang bantuan sosial ini kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya wabah virus corona ini, pihak pemerintah bekerja keras untuk bisa mengatasi wabah ini, sehingga segala aktivitas kita berjalan dengan lancar. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Sosial Juliari Pieter Batubara, mengungkapkan dalam melakukan jaringan pengamanan sosial menghadapi COVID-19 ini, ada
ada 2 program bantuan, yaitu bantuan sosial berupa sembako dan bantuan sosial tunai. Seperti bantuan berupa sembako, pembagian sudah kami laksanakan meskipun semuanya belum selesai. Harapannya di sini kita masyarakat harus sabar mengenai keterlambatan bantuan sosial ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah harus mempunyai data yang akurat mengenai pembagian bantuan ini, di mana Menteri Sosial menjelaskan bantuan dari daerah Kementerian Sosial berbeda dengan bantuan yang disiapkan oleh daerah. Seperti yang kita ketahui, dalam penyaluran bantuan Kementerian Sosial mengutamakan kecepatan dan ketepatan, meski dalam penyaluran ini juga ada ketidaktepatan data penerima, apalagi disalurkan yang jumlah masyarakat yang kita ketahui jutaan, di mana ini juga merupakan faktor penghambat bantuan COVID-19 ini, di mana masyarakat mendapatkan bantuan sosial ini. Menteri Sosial juga harus mendapatkan data yang sesuai sehingga penyaluran bantuan tersebut dapat terjalan dengan baik, karena ini uang negara, karena harus bisa dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana tersebut, di mana pihak pemerintah daerah harus melakukan pendataan bantuan sosial, harus bisa mengedepankan objektivitas sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Di sini juga kita masyarakat harus bisa mengedepankan sikap jujur, apakah kita layak menerima bantuan atau tidak, sehingga tidak adanya kecemburuan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti beberapa hari yang lalu juga, Bupati Boltim, Sehan Salim Lanjar menyebut Menteri goblok. Bupati menyebut banyak rakyat akibat Menteri saling bertolak belakang. Menteri Desa larang dana desa untuk beli sembako. Menteri Dalam Negeri menyebut dana desa boleh membeli sembako. Dan Menteri Sosial larang penerima BLT dapat bantuan lagi dari pemerintah daerah. Menteri Sosial Juwari Batubara mengatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah bekerja sama untuk rakyat, di mana Menteri Sosial menilai wajar jika saat ini harapan sejumlah kepala daerah untuk rakyatnya belum secara maksimal, dan Menteri Sosial meminta untuk dimaklumi. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Sosial menyangkut bantuan sosial ini berbelit-belit di tengah masyarakat, di mana menurut Menteri Sosial bahwa yang sudah mendapatkan sembako tidak boleh mendapatkan BLT lagi. Memang apapun keputusan dari Menteri Sosial menurut saya sangat setuju. Kenapa? Karena yang kita ketahui ada juga masyarakat yang tidak menerima, contohnya di masyarakat yang tidak menerima kartu PKH begitu, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pusat, sehingga tidak ada kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Intinya supaya ada keadilan di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bupati Boltim juga, ada masyarakat yang menerima bantuan PKH, tetapi rata-rata mereka mendapat bantuan sekitar 50-200. Menurut dia, bantuan PKH tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi Menteri Sosial telah menyarankan bahwa yang sudah mendapatkan bantuan dari daerah tidak boleh lagi mendapat bantuan dari pihak pusat. Memang ini keputusan yang sangat bagus, sehingga di tengah masyarakat tidak adanya kecemburuan sosial bahwa mereka mendapatkan bantuan ini, bantuan itu, sedangkan kami tidak. Di sini memang aturan dari pihak pemerintah sudah tepat, sehingga masyarakat mendapatkan bantuan tanpa terkecuali. Seperti Menteri Sosial menyampaikan bahwa bantuan sosial dari pusat yaitu BLT, di mana
Dia menjelaskan bahwa jika memang mereka sudah mendapatkan bantuan tersebut, dilarang mendapat lagi dari pemerintah daerah. Memang ini juga menurut saya sangat bagus supaya ada keadilan di masyarakat. Di sini juga sudah menjelaskan bahwa jika masyarakat di sini juga sudah menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh Menteri Sosial itu bisa langsung disalurkan di tengah masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang mempunyai nomor rekening, sedangkan yang tidak mempunyai nomor rekening bisa ditransfer melalui kantor pos, di mana sudah dijelaskan oleh Menteri Sosial tadi. Intinya di sini mereka membutuhkan waktu untuk bisa mendata semua masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Memang yang kita ketahui masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah, tetapi pemerintah telah berusaha untuk rakyatnya. Tidak mungkin pemerintah hanya duduk diam melihat rakyat kelaparan, tetapi di sini yaitu harus adanya kerjasama antara masyarakat juga dengan pihak pemerintah. Kita masyarakat harus tahu bahwa pihak pemerintah tidak mungkin tutup mata saja menyangkut apa yang terjadi sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, kita masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut, karena segala aktivitas kita sekarang ini terbatas. Kita dilarang untuk melakukan pekerjaan. Kita harus melakukan pekerjaan dari rumah saja. Tetapi pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang begitu bagus, sehingga mereka mengeluarkan adanya bantuan sosial untuk masyarakat. Di sini saya ambil kesimpulan mengenai isu keterlambatan bantuan sosial COVID-19 ini, di mana di sini pihak pemerintah, terlebih khusus Menteri Sosial, di mana mereka bekerja untuk rakyatnya. Meskipun banyak hambatannya, kita masyarakat harus bisa bersabar mengenai keterlambatan, karena ini semua butuh waktu untuk dalam proses pembagian bantuan sosial ini di masyarakat. Karena pihak pemerintah juga harus bisa mengelola dengan baik dana yang disalurkan untuk rakyatnya mengenai COVID-19 ini. Di sini intinya yaitu harus adanya kesabaran dalam diri masyarakat, dan harus adanya kerjasama di tengah masyarakat. Jika memang bantuan sosialnya banyak masyarakat yang belum mendapatkannya, harapannya di sini yaitu harus sabar, karena di sini masyarakat tidak tinggal diam dalam masalah mengenai COVID-19 ini. Intinya di sini yaitu harus adanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak pemerintah, di mana masyarakat harus mengerti dengan keterlambatan menyangkut bantuan sosial ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Menteri Sosial mengeluarkan bantuan sosial ini harus mempunyai data yang akurat, sehingga bisa dipertanggungjawabkan tentang pengeluaran dana yang mereka anggarkan untuk bantuan sosial ini. Intinya di sini pemerintah tidak menutup mata melihat masyarakatnya menderita, tetapi di sini yaitu kuncinya itu adanya kesadaran kita masyarakat untuk selalu sabar dalam menerima bantuan ini, sehingga di sini harus ada kerjasamanya antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Itu saja yang saya bahas menyangkut isu lambatnya bantuan sosial COVID-19. Atas perhatiannya